Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis laba kotor, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu terkait dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam satu usaha atau perusahaan orientasi mereka adalah laba. Laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Pihak manajemen selalu memprioritaskan bagaimana caranya untuk memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh setiap perusahaan atau usaha. Penentuan target laba sangat penting untuk para manajemen perusahaan. Karena apa? Karena untuk motivasi dari keseluruhan aspek di dalam satu perusahaan itu bekerja secara maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemiliknya. Di antaranya adalah untuk kesejahteraan seluruh anggota perusahaan, khususnya para pemiliknya. Jadi ketika laba yang ditargetkan itu tercapai, maka berarti tujuan dari setiap target itu tercapai semuanya. Namun apabila sebaliknya, jika target-target dari laba yang sudah ditentukan itu tidak tercapai, berarti perlu dievaluasi apa yang sekiranya tidak menjadikan atau gagalnya target yang telah ditentukan. Dalam prakteknya, laba itu ada dua, yaitu laba kotor dan laba bersih. Adapun untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan laba kotor. Laba kotor, perlu kalian ketahui bahwasanya laba kotor itu, kalau kalian masih ingat dalam akuntansi atau mata kuliah yang lain, laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi beban-beban atau biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu, termasuk pajak. Saya ulang lagi ya, tetapi kita fokusnya ke laba kotor. Lah, analisis laba kotor itu sendiri apa? Analisis laba kotor itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode lain, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua periode atau lebih. Jadi kita tahu untuk mengetahui perubahan laba kotor setiap periodenya dan penyebab-penyebab yang mempengaruhi perubahan laba kotor. Jadi analisis laba kotor seperti itu. Kemudian untuk melakukan analisis laba kotor itu diperlukan berbagai data perusahaan. Adapun data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor, yang pertama ada target yang telah ditetapkan. Kemudian pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Kemudian yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Yang pertama yaitu target yang telah ditetapkan, maksudnya seperti apa? Maksudnya jumlah angka atau persentase laba yang telah ditetapkan manajemen sebelumnya. Jadi ada targetnya. Target ini ditentukan sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya. Taruhlah perusahaan A, dia menginginkan laba dalam satu periode di tahun 2022 itu 2 miliar atau 15% dari penjualan. Taruhlah seperti itu. Kemudian untuk pencapaian hasil laba pada periode tersebut, artinya laba aktual yang diperoleh pada periode ini. Dengan demikian, laba periode ini diketahui apakah sama dengan angka yang telah ditarget sebelumnya. Jadi pencapaian hasil laba itu maksudnya apakah hasilnya itu realita dengan ekspektasi itu apa sama. Seperti itu. Kemudian laba pada periode sebelumnya. Artinya
perubahan laba pada beberapa periode yang lalu, lebih dari satu periode ke belakang. Data laba pada periode sebelumnya sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Kegunaannya adalah untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode. Itu data yang diperlukan dalam analisa laba kotor. Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya laba yang diperoleh dalam perusahaan untuk setiap periodenya itu kan silih berganti, artinya fluktuatif. Tentu hal itu ada faktor yang mendasarinya. Nah, perbedaan ini tentunya disebabkan oleh faktor-faktor yang ada kalanya di dalam kendali perusahaan, adanya di luar kendali perusahaan. Nah, itu nanti yang akan kita cari penyebabnya. Pada dasarnya perubahan laba kotor itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor penjualan, dan yang kedua, faktor harga pokok penjualan. Faktor penjualan itu maksudnya jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun dalam rupiah. Besar kecilnya penjualan ini penting bagi perusahaan sebagai data awal dalam melakukan analisis. Nah, sementara itu penjualan dipengaruhi oleh dua, yaitu faktor harga jual dan faktor jumlah barang yang dijual. Kemudian faktor yang kedua untuk perubahan laba kotor yaitu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini harga barang atau jasa sebagai bahan baku atau jasa untuk menjadi barang dengan ditambah beban-beban yang berkaitan dengan harga pokok penjualan tersebut. Harga pokok penjualan ini penting sebagai dasar untuk menentukan harga jual ke konsumen. Jadi kalau kalian ingat di akuntansi kan cara pencatatan usaha dagang, metode perpetual dan periodik kan HPP-nya berbeda. Kalau yang metode perpetual itu HPP-nya dicatat pada saat terjadi penjualan. Tapi kalau secara periodik itu cara pencatatnya di belakang kan seperti itu, sedikit mengingatkan saja. Kemudian HPP ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama harga pokok rata-rata dan yang kedua yaitu harga barang jual. Itu terkait dengan faktor yang mempengaruhi laba kotor. Selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat analisis laba kotor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebabnya turunnya harga jual. Maksudnya dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen kan dapat memprediksi atau melakukan forecasting dalam berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis, artinya bisa dijangkau oleh konsumen. Kesalahan dalam penentuan harga awal, harga jual ini pasti dikarenakan faktor perubahan harga jual yang sangat rentan terhadap perubahan dari luar lingkungan perusahaan. Contohnya, apabila terdapat pesaing baru dengan kualitas barang yang sama dengan produk perusahaan yang kita lakukan. Tentu hal ini pasti akan mempengaruhi nilai penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui penyebab naiknya harga jual. Ya pasti kalau ada turun berarti ada naiknya. Berarti biar tahu antara fluktuatifnya yaitu naik dan turunnya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Sebab naiknya harga jual itu sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan. Misalnya kenaikan beban-beban produksi. Tentu hal ini akan mengakibatkan naiknya harga jual. Kemudian mengetahui penyebab turunnya HPP. HPP ini maksudnya bisa jadi turun atau bisa mengalami penurunan karena disebabkan oleh beban-beban yang telah
dianggarkan perusahaan. Artinya ketika beban-beban itu tinggi, maka HPP-nya juga akan tinggi pula. Nah, ketika HPP-nya ini turun, maka harga jualnya atau HPP-nya juga akan ikut turun. Ini terkait dengan mengetahui penyebab turunnya dan naiknya HPP. Kemudian bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Ya pasti ya. Jadi penyebab naiknya harga maksudnya analisis laba kotor ini merupakan cara untuk memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naiknya harga jual. Artinya dari pihak-pihak yang memenang, artinya ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Jadi ini biasanya ada manajemen yang mempertanggungjawabannya. Kemudian yang keenam selanjutnya ada pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga pokok. Jadi bukan harga jual saja ternyata yang dipertanggungjawabkan, harga pokok itu juga ada pertanggungjawabannya. Dan selanjutnya yaitu sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Jadi ketika hasil yang diperoleh dari analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen ke depan. Jadi ketika hasil analisis laba kotornya itu akurat sesuai, berarti ya manajemennya bagus. Tapi kalau hasil analisis laba kotornya itu jelek, bisa dikatakan bahwasanya manajemen itu perlu dievaluasi. Selanjutnya yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Ya pastinya ketika melihat beberapa hasil analisis laba kotor itu nanti digunakan untuk sebagai apa yang harus dilakukan ke depannya oleh pihak manajemen. Tentunya ini sebagai patokan atau salah satu pijakan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Itu terkait dengan manfaat analisis laba kotor. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan laba kotor. Faktor penyebab perubahan laba kotor itu ada 4. Yang pertama yaitu perubahan harga jual. Perubahan harga jual atau dinamakan sales price variance. Yang kedua ada perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Kemudian yang ketiga perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, cost price variance. Kemudian yang keempat perubahan kuantitas harga pokok penjualan, cost volume variance. Apa artinya dari keempat faktor ini? Yang pertama kita bahas yaitu yang pertama sales price variance. Itu perubahan harga jual, adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau dianggarkan atau harga jual tahun sebelumnya. Jadi rumusnya harga jual yang kedua itu kurang harga jual yang pertama dikalikan K2. HJ1 ini harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Kalau HJ2 ini berarti harga jual persatuan produk yang sesungguhnya. Kemudian kalau yang K2 ini kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual. Itu rumus untuk mencari sales price variance atau perubahan harga jual. Kemudian dalam sales price variance ini apabila HJ2 dikurang HJ1 menunjukkan angka positif berarti ada kenaikan harga, artinya menguntungkan. Begitu juga sebaliknya, apabila HJ2 dikurang HJ1 negatif berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Itu terkait dengan sales price variance. Selanjutnya yaitu ada sales volume variance. Artinya adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau yang realitanya. Itu berarti rumusnya K2 dikurangi K1 kalikan HJ1. K2 apa? Kuantitas penjualan sesungguhnya. K1 berarti kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Kemudian HJ1 harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya.
Nah, ini ada catatan. Apabila K2 dikurangi 1 menghasilkan angka yang positif, berarti adanya peningkatan penjualan. Berarti artinya menguntungkan. Begitu juga sebaliknya. Apabila K2 dikurangi K1 negatif, menunjukkan adanya penurunan kuantitas penjualan, maka merugikan. Yang ketiga yaitu ada cost price variance. Artinya apa? Adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Cara rumusnya seperti apa? HPP 2 dikurang HPP 1 kali K2. HPP 2 berarti HPP yang sesungguhnya dikurangi HPP 1. HPP 1 berarti HPP menurut budget atau tahun sebelumnya dikalikan K2, yaitu kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Cost price variance ini apabila HPP 2 dikurang HPP 1 positif, ada kenaikan biaya HPP artinya merugikan. Begitu sebaliknya, kalau ada penurunan HPP atau negatif berarti menguntungkan. Kemudian yang keempat yaitu cost volume variance, yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau yang diproduksi. K2 dikurangi K1 dikalikan HPP 1. K2 artinya kuantitas produk yang sesungguhnya atau dijual atau dihasilkan. Kemudian K1 kuantitas produk menurut budget atau tahun sebelumnya. HPP 1 sama dengan HPP persatuan barang menurut budget. Nah, keempat ini nanti bisa kalian cari. Artinya kan ini penyebab apa? Faktor penyebab atau analisis naik turunnya laba kotor. Nah, ini ada catatan terakhir ternyata masih ada, yaitu bila K2 dikurangi K1 positif maka merugikan. Begitu kan sebaliknya. Ini catatannya untuk cost volume variance. Nah, untuk melihat akibat perubahan-perubahan dalam kuantitas harga jual maupun biaya persatuan, maka kalian bisa membuat tabel. Jadi penjualan itu tahun sebelumnya berapa, tahun sekarang berapa, naik atau turun, naik turunnya berapa, begitu terusnya. Harga pokok begitu, harga pokok penjualan juga seperti itu. Katakanlah tahun 2019, tahun 2020 kenaikannya atau penurunannya berapa. Begitu juga di laba kotor dan seterusnya. Ini analisis perubahan laba kotor. Nah, saya berikan contoh seperti ini. Ini penjualan diketahui penjualan itu tahun 2008 200.000. Kemudian tahun 2009 253. HPP-nya di tahun 2008 150 dan 2009 181.125. Begitu guys seterusnya sampai ke harga pokok persatuan. Nah, maka ketika untuk mengetahui laporan perubahan laba kotor, berarti kenaikan penjualan disebabkan dari tadi berarti kenaikan harga jual sebesar 23.000. Dari mana ini Pak? Ya dari rumus tadi. Kenaikan harga jual rumusnya apa? Dicari satu persatu. Kemudian kenaikan kuantitas penjualan rumusnya apa tadi? Nah, jumlahnya berapa? Berarti 53. Kemudian kenaikan HPP disebabkan berarti kenaikan harga persatuan produk. Pakai rumusnya tadi. Kemudian kenaikan kuantitas HPP yang rumusnya yang keempat tadi. Nah, ini berarti kenaikan laba kotor. Hasil akhirnya berarti ketemunya 21.895. Seperti itu kan tadi kan laba kotor kan itu tadi disebabkan yaitu penjualan, HPP dan laba kotor. Faktornya kan seperti itu perubahan laba kotor. Nah, oke. Selanjutnya untuk mengevaluasi pertemuan pada hari ini, silakan kerjakan kasus 1 dan kasus 2 ini. Seperti biasa, pengumpulan via Google Classroom. Terakhir yaitu H-1 pertemuan minggu yang akan datang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan di grup diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.